Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjutaken ngaji kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi sedaya hajat kita dipun gampilaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah, qala ngucap sapa Abi Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasyahhada tatkalane tasyahud sapa ahadukum salah siji sira kabeh falyastaiz billah maka mongko njaluka perlindungan sira billahi kepada Allah min arba'in saking papat perkara. Yaqulu donga Kanjeng Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Muttafaqun alaih. Fi riwayatin di Muslim, idza faragha ahadukum tatkalane wis rampung sapa ahadukum salah siji sira kabeh minat tasyahudi saking maca tasyahud al-akhiri kang akhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita bacaan setelah kita baca tasyahud. Kalau minggu kemarin kita baca hadis bahwa selain yang kita baca tasyahud itu, kemudian Nabi memerintahkan silahkan kamu berdoa apa saja. Jadi tempat untuk berdoa itu ya pada waktu setelah tasyahud akhir itu. Kemudian di hadis ini Nabi mengajarkan setelah Hamidum Majid, menurut riwayat Imam Muslim itu, ini yang dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini panjenengan setelah Hamidum Majid maca napa biasa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nah, Nabi mengajarkan doa yang lain ini ditambah. Allahumma ya muqallibal qulub ismari habbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, ditambah ini Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni, ya Allah, inni sesungguhnya saya, a'udzubika, saya berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, dari azab jahannam, siksaan api jahannam, wa min adzabil qabri, dan siksaan di kuburan. Jadi ini menunjukkan di kubur itu memang ada siksanya. Wa min fitnatil mahya, dan fitnah-fitnah ketika hidup, wal mamati, dan fitnah-fitnah ketika kita mau mati.
Ketika mau mati itu ada banyak fitnahnya. Fitnah apa? Salah satunya ya diganggu oleh setan itu ya. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari saya berlindung dari kejelekan fitnah-fitnahnya masihid dajjal. Ayo kita baca bersama-sama. Ketinggal nggih. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini dibaca. Lah suwe ngono, Pak. Ini jadi imam sih enggak apa-apa, enggak usah dibaca ini. Engko kedawan. Kok suwene ku tahiyat kok suwene. Padahal wis kebelet ngentut ya. Ya enggak apa-apa ditinggal ini. Ya, minimal Allah napa wau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taati. Nah ini salat ijen kan terserah panjenengan. Salat ijen itu sak bebas-bebase panjenengan. Surat sing diwaca didawak-dawakno sampai khatam ya gak apa-apa ya. Tapi nek bareng jadi imam maca surat Al-Kahfi dadi imam ya ditinggal jamaah. Kalau jadi imam itu harus bijak. Tidak hanya mikirkan dirinya sendiri. Tapi kalau pribadi, nah, itu terserah panjenengan. Salat-salat sunnah ini dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama. Terus wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Saya berlindung kepada Allah dari azab jahannam. Saya berlindung kepada Allah dari azabnya kubur. Saya berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah masa-masa hidup dan fitnah ketika meninggal dunia. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari jeleknya fitnah-fitnahnya dajjal. Jadi boleh berdoa begitu ya. Dan Nabi menganjurkan kita untuk berdoa itu. Wa an Abi Bakrin Siddiq, diceritakan dari Abi Bakar Siddiq, annahu qala li Rasulillah, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq itu bertanya kepada Rasulullah. Allamani, minta kepada Rasulullah. Allamani, monggo mulangi panjenengan ni dateng kula. Duaan ing doa. Ada'u, yang berdoa saya, bihi, dengan doa itu fi sholati, pada waktu sholat saya. Nabi ajarkan saya doa. Yang doa itu bisa saya baca saat saya sholat. Ya. Berarti kalau diurutkan di sini itu kita doa, setelah doa tadi terus doa ini. Ya. Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ada yang berkata zulman kabiran, boleh sama. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Doa yang lain, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika
warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni, ya Allah, inni sesungguhnya saya itu zalamtu nafsi, mendolimi diri saya pribadi, zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak, zulman kabiran, dengan kezaliman yang besar, wala yaghfiru dzunuba, dan wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang mengampuni adzunuba ing dosa. Tidak ada yang mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau, kecuali panjenengan Gusti Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indika, dengan ampunan dari engkau. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Allah al-ghafuru, zat yang banyak ngapurone, ar-rahimi, dan banyak rahimnya, kasih sayangnya. Nah, ini selevel dengan nopo sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu yang kita hafal. Nah, ini doa yang ini kita bisa baca. Ayo kita baca bareng-bareng. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sambil tahu artinya, sehingga ketika kita sholat itu bisa meresapi, terus merasa memahami dari doa-doa itu, akhirnya nangis. Selesai sholat itu nanti akan merasa tenang, lapang, ya, lapang. Dan doa-doa seperti ini enak sekali kalau dibaca malam-malam hari. Sholat-sholat sendiri, sholat tahajud, sholat hajat di malam hari itu. Kita baca begini ini. Ya. Ya. Sholat malam itu, kalau bisa kita ini sambil mengingat dosa-dosa kita yang sehari kemarin yang kita lakukan. Ingat-ingat, terus kemudian dibacakan doa begini. Minta ampun, ya Allah, sudah selesai satu hari saya hidup. Apapun kesalahan-kesalahan saya ampuni. Terus kemudian minta untuk hari ke depan, kalau engkau beri kesempatan aku hidup di menit-menit ke depan, berikan aku petunjuk sehingga lebih terarah hidupku. Nanti setelah selesai pagi hari, aktivitas yang kita lakukan itu penuh dengan semangat. Sebab apa? Wis mari, wis tutup buku satu hari kemarin, wis tak pasrahno Gusti Allah, tak serahno dosa-dosaku nang nggone Gusti Allah. Allah maha banyak ampunan dan banyak kasih sayangnya. Saya yakin Allah memaafkan. Tapi ada harapan ke depannya itu, ya Allah beri kesempatan aku untuk hari. Jika engkau beri kesempatan 1 detik ke depan ini, sehari nanti ini, maka berikan petunjuk. Wah, enak itu. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan itu ada ininya, ada ada keterikatannya dengan Allah. Orang yang mengikatkan dirinya kepada Allah dalam setiap usahanya, itu akan berdampak 2 hal. 1, ketika dia berhasil tidak akan pernah sombong. Ketika dia tidak berhasil, tidak akan pernah merasa putus asa. Karena semua itu bagian dari qadarullah, takdirnya Gusti Allah. Enak itu. Hidup akan nikmat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya ini tinggal 1.
Wa an Wa'il bin Hujrin qala, shallaitu ma'an nabi, saya salat bersama Nabi, fakana yusallimu an yaminihi, kemudian Nabi membaca salam ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentang salam. Ada beberapa hadis yang menulis redaksi daripada salam. Ya, ada 15 hadis yang disampaikan assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah. Hanya satu hadis yang diriwayatkan yang bersumber dari Wa'il bin Hujr ini saja yang sampai wabarakatuh, dan sehingga ada kesimpulan wabarakatuh ini tambahan daripada salam yang wajib. Imam Asy-Syafi'i itu sampai assalamualaikum warahmatullah. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, Imam As-Sun'ani itu beliau dari kitab ini, yaitu kitab Bulughul Maram ini yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini menunjukkan bahwasannya salam sampai wabarakatuh itu tidak apa-apa, ya. Ada sunnahnya. Sehingga ada yang salamnya assalamualaikum warahmatullah, jangan disalahkan, karena memang ada hadis yang lain. Ada yang sampai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, tidak apa-apa. Nah, ini tidak usah dipermasalahkan tentang assalamualaikum warahmatullah. Kon gak lengkap, kon gak sampai wabarakatuh. Nah, tetapi wajibnya memang sampai assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ditambah pun itu jadi sunnah. Kemudian berkenaan dengan salam, ya, ada yang mengatakan bahwa hukumnya salam itu, salam yang pertama itu wajib, salam yang kedua itu adalah salam yang sunnah. Itu di fikih Syafi'iyah begitu. Salam yang pertama itu wajib, salam yang kedua itu sunnah. Ini berimplikasi pada apa? Ketika panjenengan assalamualaikum yang pertama, terus mari ngono ngentut, kira-kira wis sah napa dereng salatnya? Sah. Kenapa? Karena wajibnya adalah salam yang pertama. Ya. Nah, salam yang kedua itu sunnah. Ya. Nah, kemudian hadirin, kalau imam masbuk, makmum masbuk, masa ono imam masbuk? Keliru. Nek makmum masbuk ya, no. Makmum masbuk assalamualaikum imam yang pertama, terus kemudian seandainya tidak menunggu sampai salam yang kedua naik, boleh napa mboten? Nah, kenapa? Karena mengikuti imam. Padahal imam yang diikuti itu salam yang kedua hukumnya, hukumnya sunnah, berarti imam ketika salam yang kedua itu sudah keluar dari sholat atau belum? Belum. Ulangi, salam yang pertama hukumnya wajib. Terus ngentut panjenengan. Kira-kira sholatnya sah napa mboten? Tidak. Kenapa? Karena imam belum selesai. Padahal tadi kita sudah sepakat bahwa salam yang pertama hukumnya wajib. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Ngentut pada waktu salam yang kedua berarti sholatnya sah. Kenapa? Karena salam yang kedua hukumnya sunnah. Nah, ketika makmum masbuk, imam assalamualaikum warahmatullah, terus kemudian berikutnya makmum langsung naik untuk melanjutkan sholat, boleh napa mboten? Kenapa? Karena salam yang kedua itu sunnah bagi imamnya. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, masuk sampean ngenteni imam wis
wis mari sholat kok ya dinteni sampai buyar rakaat kedua. Tetapi hadirin di fikih kita Syafi'iyah itu salam yang kedua itu sunnah. Ya, sunnah itu bukan berarti ya ditinggalkan. Ya. Tetapi boleh seandainya panjenengan langsung naik ketika salam yang pertama terus langsung naik, ya tidak apa-apa. Tidak menjadikan batalnya kita bermakmum kepada imam. Ya. Ini berkenaan dengan salam. Salam pertama wajib, salam yang kedua adalah sunnah. Niku. Terus kemarin enten pertanyaan, ternyata apa namanya panjenengan gitu tentang apa tahiyat itu. Jadi ternyata itu bahasannya yang kemarin saya belum sempat menyampaikan itu. Jadi di hadis itu menyatakan bahwasannya memberi isyarat pakai telunjuk, jari telunjuk. Itu memang di dalam hadisnya Nabi itu memberi isyarat menunjuk, ya, isyarat menunjuk. Ya. Sehingga dari pengertian secara lafziyah, ya, pengertian dari sisi bahasa, berarti langsung ketika kita tahiyat itu langsung. Jadi at-tahiyatul itu langsung ini Dewi. Jadi pada waktu itu langsung ini at-tahiyatul langsung menunjuk begini. Ada yang mengatakan begitu. Terus kemudian di hadisnya Ibnu Jubair itu beliau mengatakan Nabi tidak pernah menggerakkan tangannya. La yuharrikuha, tidak menggerakkan tangannya. Tetapi ada hadis lain dari Wa'il bin Jubair itu Nabi menggerakkan tangannya. Sehingga ada orang yang ketika nopo niki tahiyat itu tangan yang ini ono sing gerak-gerak ini sampai terakhir gak kesel gerak-gerak. Ada yang begitu, ya. Nah, itu yang dipakai oleh Imam Malik bahwasannya menggerakkan jari begini-begini terus itu ya. Kemudian Imam As-Sun'ani menggabungkan, ya, mengkompromikan dua hadis yang kontradiksi itu. Yang satu Nabi menengahi, tapi yang kedua Nabi itu menggerakkan tadi itu, yang bersumber dari Wa'il itu. Nah, Imam As-Sun'ani mengatakan bahwasannya bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh ada hadis yang diriwayatkan oleh siapa kemarin? Itu Nabi itu menggerakkan tangannya itu saat membaca asyhadu alla ilaha illallah. Itu menggerakkannya sekali itu asyhadu alla ilaha illallah. Tempatnya ketika asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa? Karena disitulah kita bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Pengesaan kepada Allah. Ada hanya satu saja yang menunjukkan bahwasannya ini maksud daripada menunjuk tangan satu itu untuk mengesahkan Allah. Itu pun juga penafsiran, itu penafsiran dari ulama-ulama ya, penafsiran. Ya. Tetapi buktinya bahwasannya kenapa kok diartikan sebagai pengesahan kepada Allah, ternyata pernah ada sahabat itu yang ketika tasyahud at-tahiyat asyhadu alla ilaha illallah itu pakai dua jari. Asyhadu alla ilaha illallah. Ikut diseneni Nabi. Ojo luru ya. Tangan satu yang menunjukkan bahwasannya satu itu mengesahkan Allah. Nah, sehingga dari situ pembenaran yang menafsirkan bahwasannya kenapa kok tasyahud menunjuk dengan tali telunjuk ya, tangan telunjuk itu pada waktu asyhadu alla ilaha illallah dan tangan satu. Jari itu tangan siji. Merdeka nih. Telunjuk. Jadi hadirin ada 3 macam caranya itu. Jadi yang pertama langsung ini ya memang dari sisi bahasanya begitu.
Tapi yang kedua adalah ono sing bergerak-gerak, dan itu hadisnya cuma satu dari Wa'il itu saja. Dan ini yang jadi pedoman dari Malikiyah ya. Terus kemudian kita itu yang di tengah-tengah itu, yang mengkompromikan bahwasannya bergerak, yang dimaksud bergerak di situ Nabi menggerakkan tangan itu adalah saat asyhadu alla ilaha illallah, dan ketika Allah itu satu, hanya tangan satu. Dibuktikan dengan hadis yang lain yang menunjukkan bahwa ada sahabat yang menunjuk dengan 2 jari, itu dilarang oleh Kanjeng Nabi.